Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen pembimbing, penguji, serta teman-teman sekalian yang telah menghadiri seminar virtual pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Haura Zahiyah dengan nomor registrasi 12066170010 akan mempresentasikan perencanaan skripsi penciptaan karya yang berjudul Pendidikan Karakter tentang Persahabatan Sebaya melalui komik strip untuk anak usia 12-14 tahun. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pertama yaitu adanya perubahan perilaku yang mengakibatkan maraknya berbagai tindakan tidak baik dalam masyarakat atau disebut demoralisasi. Yang kedua, interaksi teman sebaya sangat penting dalam membentuk perilaku anak. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia harus meliputi pendidikan karakter dalam proses pendidikan. Yang keempat, komik sebagai media alternatif untuk media pembelajaran. Kemudian, ada perkembangan ide penciptaan. Yang pertama, bermula dari memilih keluarga sebagai subjek ide penciptaan, namun beralih ke pertemanan di antara lingkup sosial. Kemudian, pentingnya bersosialisasi yang erat dengan pendidikan karakter di dalamnya. Yang ketiga, memilih orang sekitar atau teman menjadi ide untuk dijadikan subjek. Dan yang keempat, memilih rentang usia target pembaca dari 12 sampai 14 tahun karena anak mempelajari pendidikan karakter di sekolah dan komik sebagai media penyampaiannya agar disukai anak. Masalah penciptaan. Bagaimana buku komik berperan dalam membentuk pendidikan karakter anak di masyarakat? Kemudian ada bagaimana buku komik menggambarkan pendidikan karakter dalam pergaulan anak di masyarakat. Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan buku komik bertemakan pendidikan karakter untuk anak usia 12-14 tahun. Tujuan penciptaan. Sebagai media untuk memahami lingkungan pergaulan di sekitar anak yang dapat mempengaruhi kepribadian anak pada usia 12-14 tahun melalui pesan moral yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, memperkenalkan nilai pendidikan karakter dalam pergaulan sehari-hari melalui cerita yang disertai ilustrasi dalam bentuk buku komik. Yang ketiga, menciptakan buku komik bertemakan pendidikan karakter dengan teknik digital drawing dan dicetak menjadi output hard copy, buku fisik dengan digital print. Kemudian ada fokus penciptaan atau state of art. Yang pertama, ada konseptual. Sumber inspirasi perupa berasal dari luar atau disebut dengan eksternal. Kemudian, perupa memilih interest seni pragmatis. Kemudian ada interest bentuk. Interest bentuk yang dipilih perupa sendiri ialah figuratif. Kemudian ada prinsip estetik dengan menerapkan prinsip desain. Kemudian masuk ke visual. Subject matter yang dipilih oleh perupa adalah persahabatan yang dipresentasikan melalui komik, mengetahui kepribadian anak di lingkungan pergaulannya dengan memberikan persepsi dan plot cerita dari karakter sebaya. Struktur visualnya berasal dari unsur rupa dan prinsip rupa. Untuk gaya pribadi, menggunakan style gambar pribadi dan pewarnaan yang menggunakan banyak warna. Untuk bagian operasional, ada tahap persiapan yaitu medianya melalui software SciPaint Tool dan Adobe Illustrator, kemudian menggunakan pen tablet dan juga laptop. Untuk tahap proses, perupa sendiri menyiapkan naskah cerita, storyboard, sketsa, coloring, dan layouting. Untuk tahap akhir, perupa menyiapkan mencetak karya. Manfaat penciptaan. Manfaat penciptaan untuk perupa sendiri yaitu yang pertama ada mengekspresikan keresahan perupa akan rendahnya pencapaian pendidikan karakter. Yang kedua, menambah pengalaman dalam berkarya menciptakan komik dengan tema yang berhubungan dengan pendidikan karakter, kemudian menjadi media eksplorasi dalam berkarya. Kemudian ada manfaat penciptaan untuk masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dalam memahami lingkungan pergaulan di sekitar anak yang dapat mempengaruhi kepribadian anak di usia 12-12 tahun. Kemudian ada membantu memperkenalkan sifat dan karakter sahabat dalam pergaulan sehari-hari melalui plot dalam buku komik. Kemudian yang terakhir, menciptakan buku komik persahabatan teman sebaya dengan teknik ilustrasi. Manfaat penciptaan.
Berikutnya, manfaat penciptaan bagi peneliti seni. Yang pertama, menjadi rujukan untuk karya komik dengan tema pendidikan karakter. Yang kedua, membantu peneliti seni untuk mendapatkan referensi komik anak usia 12-14 tahun. Kemudian menjadi sumber referensi praktik bagi peneliti seni. Kemudian ada manfaat penciptaan bagi mahasiswa seni rupa itu sendiri. Yang pertama, menjadi sumber rujukan untuk berkarya dengan materi ilustrasi komik. Yang kedua, karya tulis yang menjadi sumber referensi praktik berikutnya. Dan kemudian ada sebagai media ilmu pengetahuan tentang komik dan tema yang bersangkutan. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Untuk tinjauan peneliti terdahulu, berupa mengambil 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, ada Raditya Pratama Nugraha dengan komik 4 Sifat Nabi, seri Amanah dan Fatonah, Universitas Negeri Jakarta tahun 2015. Kemudian ada Faiz Abdul Hadi dengan komik Nusa Warrior sebagai media pelestarian budaya Indonesia, Universitas Negeri Jakarta tahun 2016. Dan yang terakhir ada Eki Pratama Joko Sumartono dengan komik Idealisme Mahasiswa Generasi Milenial, Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Untuk tinjauan pustaka, berupa memiliki referensi praktik. Yang pertama ada komik Scrambled dari Rosalina Lintang. Yang kedua ada komik Crush dari Dike Akbar. Dan yang ketiga ada komik Drama Sendu Designer dari Nuki Arta. Kemudian masuk ke dalam perangkat teori. Yang pertama ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan kemampuan yang dapat dilihat ketika seseorang bisa bertindak untuk menilai baik dan buruk, meyakini hal yang mereka yakini bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang benar dan bukan sesuatu yang buruk ataupun salah. Kemudian ada persahabatan sebaya. Persahabatan sebaya merupakan orang-orang yang memiliki keinginan menjalin hubungan satu sama lain dan saling menyukai kehadirannya, memiliki kesamaan minat, lalu kemudian ingin menjalin hubungan yang lebih akrab. Kemudian komik. Komik adalah berbagai macam gambar yang disusun secara khusus untuk memberikan informasi atau menyusun suatu alur cerita agar dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian ada anak usia 12-14 tahun. Pemilihan periodisasi yang dimaksudkan agar sesuai dengan usia anak yang ditargetkan. Anak usia 12-14 tahun berada di periode naturalisme semu. Kemudian kita masuk ke kerangka berpikir. Yang pertama ada judul, yaitu pendidikan karakter tentang persahabatan sebaya melalui komik strip untuk anak usia 12-14 tahun. Kemudian masuk ke kerangka berpikir. Yang pertama ada judul, yaitu pendidikan karakter tentang persahabatan sebaya melalui komik strip untuk anak usia 12-14 tahun. Kemudian metode penciptaan yang digunakan menggunakan research-led practice. Kemudian ada sumber inspirasi. Sumber inspirasi itu sendiri berasal dari eksternal, yang mana merupakan fenomena demoralisasi yang melanda bangsa Indonesia dan memicu terjadinya krisis karakter. Kemudian ada kerangka teori, yaitu pendidikan karakter. Yang kedua, persahabatan sebaya. Yang ketiga, komik strip. Yang keempat, anak usia 12-14 tahun. Kemudian, tinjauan pustaka yang digunakan. Ada tinjauan penelitian terdahulu dan referensi praktik. Kemudian, masuk ke aspek konseptual. Interest seni yang digunakan oleh perupa ialah pragmatis. Kemudian, interest bentuk yang digunakan adalah figuratif. Dan prinsip estetik yang digunakan adalah prinsip desain. Kemudian, masuk ke aspek visual. Subject matter-nya, persahabatan dipresentasikan melalui komik, mengetahui kepribadian anak di lingkungan pergaulannya dengan memberikan persepsi dan plot cerita karakter sebaya. Kemudian struktur visualnya menggunakan unsur rupa dan prinsip rupa. Kemudian ada gaya pribadi. Untuk aspek operasionalnya ada tahap persiapan, tahap proses, dan juga tahap akhir. Kemudian masuk ke pengumpulan data. Yang pertama ada narasumber magang. Dalam kolom ini perupa melakukan wawancara, pemaparan topik, dan juga konsultasi. Kemudian melakukan eksplorasi. Yang pertama adalah riset dan yang kedua adalah berkarya. Kemudian melakukan eksplorasi 1, 2, dan 3. Kemudian melakukan analisis data.
dan mendapatkan calon pengguna dengan cara melakukan riset dan dilanjutkan dengan karya jadi. Berikutnya masuk ke poin magang. Narasumber magang, Desa Ryuarta merupakan seorang ilustrator dan komik artis yang tinggal di Bali. Beliau dikenal karena sudah melakukan banyak workshop ilustrasi untuk masyarakat. Saat ini ia sedang mengembangkan usaha berupa merchandise dengan nama Yapo Studio. Untuk waktu dan lokasi magang, yaitu dari tanggal 7 Juni 2022 sampai 8 Juli 2022. Untuk waktunya itu sendiri, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Lokasinya daring melalui Google Meet dan via WhatsApp. Kemudian ada pengalaman magang. Selama masa kegiatan magang, narasumber banyak memberikan masukan dan saran yang dibutuhkan oleh perupa dalam membuat karya. Beliau juga sering mengingatkan untuk memperhatikan keselarasan dalam penggunaan sudut pandang, warna, dan target waktu. Narasumber banyak memberikan pelajaran yang bermanfaat dan solusi yang baik saat perupa melakukan penciptaan karya. Kemudian ada implikasi. Implikasi yang perupa dapatkan selama menjalani proses magang dengan narasumber ialah perupa menjadi tahu teknik paneling serta penempatan balon teks dalam halaman komik. Kemudian ada profil pasar. Yang pertama ada demografis. Target demografis calon pengguna dari komik pendidikan karakter untuk anak usia 12-14 tahun bertujuan untuk memahami poin yang perlu diperhatikan dalam pendidikan karakter dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada psikologis. Secara psikologis, anak usia 12-14 tahun adalah anak yang berada di jenjang sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir, menurut geografis, perancangan komik strip untuk target calon pengguna juga meliputi letak geografis. Target penggunanya berdomisili di kota besar, yaitu di Jakarta. Masuk ke eksplorasi 1. Pada eksplorasi 1, perupa menyusun mood board guna menciptakan desain karakter yang ingin diciptakan, sesuai dengan anak usia 12-14 tahun. Yang pertama ada karakter Tata, yang identik dengan warna merah dan merupakan karakter utama pada komik yang perupa buat. Tata identik dengan jaket berwarna merah. Kemudian karakter kedua ada karakter bernama Kaisang. Kaisang ini memiliki ciri khas menggunakan kacamata dan terlihat culun, juga suka membawa kaca pembesar. Dan yang ketiga ada Nila. Nila ini merupakan karakter perempuan. Dia adalah teman Tata dan Kaisang yang suka membaca. Ciri khas dari karakter Nila adalah rambutnya yang dikuncir satu dan menggunakan pakaian berwarna pink. Kemudian masuk ke eksplorasi 2. Setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing, beliau memutuskan agar perupa membuat 2 style berbeda, kemudian mulai menyiapkan Google Form untuk langsung melakukan riset mana yang lebih disukai oleh pengguna. Eksplorasi 2 ini, perupa membuat 3 alternatif desain karakter dengan melakukan kombinasi di dalamnya. Namun, hasil yang terpilih merupakan gaya kedua dengan mengambil karakter dari alternatif 1 dan 2. Kemudian, masuk ke proses pewarnaan, perupa memilih beberapa pilihan warna yang nantinya akan dijadikan panduan dalam pewarnaan karya. Warna yang digunakan menggunakan format RGB sebagai berikut. Berikutnya masuk ke eksplorasi 3. Terdapat sampul dan tipografi. Setelah melalui pembuatan desain karakter dan penentuan warna, perupa membuat sampul buku dengan menggunakan visual karakter yang sudah ada. Perupa melakukan 3 alternatif bentuk sampul. Dari ketiga alternatif, yang terpilih menjadi sampul adalah alternatif ketiga. Dalam buku komik Rahasia Si Tata ini, perupa mencoba membuat beberapa alternatif judul buku menggunakan berbagai macam font. Berikut font yang digunakan dalam pembuatan judul serta teks dalam komik. Pada alternatif pertama ada font Ahawau. Namun menurut pembimbing, font ini kurang cocok untuk menggambarkan sifat dari Tata yang merupakan karakter utama. Kemudian, di alternatif kedua, ada Moutarde Demo Reguler yang pada akhirnya terpilih sebagai font untuk judul buku ini. Kemudian, visualisasi karya. Dalam buku komik strip ini, memiliki 5 poin dari 18 pendidikan karakter, yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua bersahabat, yang ketiga peduli sosial, yang keempat religius, dan yang kelima gemar membaca. Implementasi. Buku komik Rahasia Si Tata telah melalui uji lapangan dilaksanakan pada masa pandemi dengan melibatkan 3 anak secara langsung dan 7 anak secara daring sebagai calon pengguna.
Pendapat calon pengguna. Pendapat calon pengguna yaitu anak usia 12-14 tahun memberi komentar dan saran kepada karya perupa yang mana dapat disimpulkan bahwa anak-anak menyukai buku komik berwarna, mengandung unsur sehari-hari, sederhana, mudah dipahami, relevan dengan kehidupan anak usia 12-14 tahun, dan disenangi untuk dibaca. Calon pengguna berharap bahwa komik ini memiliki cerita lanjutan karena asyik dan ringan untuk dibaca. Kesimpulan, perencanaan skripsi penciptaan ini menghasilkan produk berupa buku komik strip untuk anak 12-14 tahun yang bertemakan pendidikan karakter dalam persahabatan sebaya. Komik ini diciptakan karena adanya kemunculan perilaku tidak baik pada anak di dalam hubungan sosial. Eksplorasi 1 berisi mood board awal, eksplorasi 2 dengan pemilihan karakter dan warna, dan eksplorasi 3 berisi sampul dan tipografi untuk karya jadi. Karya perupa yang berupa komik strip untuk anak 12-14 tahun dapat diharapkan menjadi media untuk pendidikan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.